Yang lagi liburan, selamat liburan. Yang lagi di rumah, saya akan ajak Anda makan bika. Mungkin Anda terpikir kue tradisional asal Medan yakni bika Ambon. Itu memang populer ya, tapi bika yang satu ini nggak kalah populernya. Langsung kita cicipi bika Padang yang manis dan lezat. Kalau bika Ambon dari Medan, bika Padang ini beneran asli Padang kok. Di kota asalnya jadi camilan favorit. Tetapi di Jakarta jarang bisa kita menemukan pedagang bika Padang. Saya berhasil menemukan kedai Pak John yang bikin bika Padang di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebetulan proses pembuatan bikanya lagi berlangsung tuh. Membuat bika Padang menggunakan alas daun waru. Susun daun waru di atas cetakan, lalu gunting sesuai ukuran. Udah John, ini kan daunnya daun waru ya? Iya. Kenapa pakai daun waru? Ini udah khasnya dari kampung, dari sononya udah pakai daun ini. Oh, nggak bisa diganti misalnya daun pisang gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ngaruh dari rasanya juga? Rasanya udah ngaruh juga. Daun waru ternyata nggak cuma menambah rasa dan aroma, tapi juga kaya manfaat yang membuat tenggorokan kita sehat, terhindar dari radang. Tapi di Jakarta cukup sulit didapatkannya. Pak John biasanya mencari pemasok daun waru dari Bogor, Jawa Barat. Setiap hari Pak John membuat hingga 500 buah bika Padang, artinya butuh minimal 1 karung daun waru setiap hari. Untuk adonan bika Padang cukup sederhana. Tepung beras, air, dan gula diaduk lalu tambahkan parutan kelapa. Aduk adonan dengan rotan hingga merata. Aduh, ternyata pegel juga ya deh. Berat soalnya. Iya, tapi memang khasnya nih pemirsa, untuk ngaduk adonan ini pakai rotan. Khas Minang begitu ya Daya, supaya bisa rata gitu adonannya sampai ke dalam. Apalagi kalau misalnya kita bikin adonannya yang banyak, itu tebel, ini dengan rotan yang banyak juga bisa tercampur rata semuanya. Selanjutnya, panaskan oven. Susun cetakan di atas kotak dan masukkan adonan ke cetakan. Jangan lebih ya, harus sesuai takaran supaya bisa matang merata. Nah, kalau aroma manisnya sudah tercium, baru boleh dilihat apakah bika Padang sudah matang. Kalau udah wangi begini nih, tuh warnanya juga udah bagus, tandanya udah matang. Ini kurang lebih sampai 20 menit sih bisa jadi matangnya. Kue ini populer banget di kota asalnya. Tahu nggak, bika ini adalah singkatan dari biskuit Koto Baru asli. Paling nikmat disantap hangat-hangat. Di kota asalnya biasa dikonsumsi pagi saat sarapan atau sore sebagai camilan. Tekstur dan bentuknya mirip kue apem, tapi rasanya berbeda. Nah, pemirsa, ini rasanya memang nggak terlalu manis, jadi cocok banget nih pakai kopi tadi gitu kan. Nah, untuk rasanya sendiri ini memang lebih dominan gurih dari kelapa. Ini kelapa parutnya bisa dilihat banyak banget di sini, dan juga rasanya mirip-mirip sama wingko babat, mirip banget. Tapi teksturnya beda. Kalau wingko memang lebih lengket gitu di mulut, kalau ini nggak, lebih seperti kue teksturnya. Dan juga di bagian atasnya ini lebih garing dan juga crispy. Ini bisa dilihat, yang warna coklat ini tandanya memang udah matang. Kita makan yuk. Cukup siapkan uang Rp3.000 untuk mencicipi kue khas Minang ini dengan ukuran yang besar. Tentu harganya cukup terjangkau ya. Sambil seruput kopi atau dicocol kayak saya begini, juga nikmat loh. Reza Helmi, Imam Muhairib, Jakarta.